Oh, jadi Bapak kira wanita yang di sana pacaran itu nggak punya prinsip? Bukan, itu pilihan. Bahaya. Itu pilihan, bukan prinsip. Kalau prinsip ya udahlah nggak usah pacaran dulu sampai Iya. maunya langsung Iya. nikah. Iya. Maunya pengen langsung nikah. Maunya Ya, pacaran. intinya kita punya prinsip pilihan Prinsip, masing-masing. ya. Ayo lanjut Kalau kepada mau diri coba. pacaran, Kamu lah, kamu siapa? Ngambek kan? masing-masing. Ayo lanjut Kalau kepada mau diri coba. pacaran, Kamu lah, kamu siapa? Ngambek kan? Ya kalau saya sih kalau buat pacaran ya, pacaran pertama. Atau menggunakan prinsip yang sila Oh, keempat bukan. tadi. Bukan sila siapa sih? Pasal. Pasal empat. Kalau itu, kalau Nanti itu, kena. Iya. kalau itu ya, kalau pacar pertama saya itu sampai sekarang masih ada, Pak. Hah? Sampai sekarang masih ada. Ya itulah pokoknya. Gimana? Iya masih pacaran sampai sekarang. Oh, Sampai gitu. sekarang pacar pertama saya itu. Tunggu dulu. Pertama ya. Enggak sih kalau saya tahu. Enggak sih. Kok Bapak menjerumuskan saya? Enggak, soalnya dulu kan kita satu Kita satu tim. tim. Satu tim ya? Saya Bukan satu tim. Oh, satu tim. Beda geng. Oh, beda geng. Beda. Jadi geng ini, geng itu. Dia tuh masuk geng cupu kemarin. Dia tuh walaupun kayak gini dia masuk geng cupu. Saya nih kayak mau gila-gila kayak gini ya, masuk gengnya. Geng. Geng semua. Oh, ya Jadi yang dulu zamannya motor review yang kayak Masih zaman review gitu kan, merokok terus kalau merokok tuh biasanya tuh ke SMP diam-diam merokok kan sampai rumah cuci tangan ambil daun gosok-gosok kayak gini mamanya Haris antisipasi. dari kamu Wow. rokok gitu. penumpangnya Haris lagi. Majid nanti apain aja ya Jid? Editor. Tolong kirim email. Kalau enggak tuh biar nggak hilang baunya itu buka baju merokok, terus merokok seret habis merokok buka baju ambil sabun cuci tangan ambil daun gosok-gosok sampai hilang baunya. Emang banyak pengalaman. Pengalaman makanya. Atau kita ganti topik yang ngulik Iya. soal Bapak Haris Iya. dan gimana Mungkin sih setelah ini kita bikin top tentang Tentang apa ya, ya. gitu. Jangan di Kita bakal podcast yang baru gitu ya. nggak ada yang istimewa dari saya. Cuman kembali lagi ke pacar pertama ya. enggak kalau kita Ayo. sih enggak pengalian isu sih. Iya. Pengalian isu sih. Mau ngirim politik bapaknya. Enggak bukan. Saya nakal, tapi saya teratur, Pak. Atau kayak gini. Bisa nggak bedanya? Enggak, kalau gini deh. Nakal boleh, kurang ajar jangan. Iya. Cuman seperti sekarang kita lihat kita kan krisis apa namanya itu etika. Sangat krisis sekali etika sekarang. Cuman ya mau gimana lagi? Udah perkembangan zaman. Tapi itu ya balik lagi kalau nggak krisis etika buat anak-anaknya biasanya gadget gitu. Iya. Kayak pengen rindu deh sih kita kayak dulu pulang sekolah dicariin sama bapak atau pulang sekolah kita udah kotor-kotor Iya. semuanya gitu loh. Saya sering Sampai sekarang, Pak. wasit saja. Pantasan ya. Tapi kembali lagi ke saya nggak ditanya nih pacar saya nggak siapa? Nggak jadi. Nanti atau bilang Hah? sebut inisial. Jangan. Kayak yang kemarin nanti. Sebut inisial tapi sebut nama plet gitu ya. Iya. Jangan. Nggak kalau untuk pasangan pacar sih saya waktu kelas 3 SMP udah mulai pacaran itu nembaknya itu Pak. Wah bukan main 3 bulan saya nunggunya Pak. Ya, lumayan loh Pak. Tahu juga sih gimana Dia tahu tuh perjalanan pengalamannya. Tapi kalian mau Apa? What? krek. Apa? Kenapa? Apa? Nggak jadi. Ya, Tanya, jadi. tanya. Enggak. Malas nanya. Jadi. Jadi Nggak bukan. Jadi Jadi pengalaman perjuangannya tuh emang Lama. lumayan gitu loh. Pas masih ingat saya itu habis jadian itu akhir UN. Oh iya UN. Habis ujian UN, nih biasanya kalau saya ingat saya habis UN itu hari Kamis. Rabu sih. nggak? Ya Kamis Kamis, 4 ya. empat. Kamis, Jumat nggak ada ujian lagi tuh. Terus masih gombal-gombalin lah, maklum lah. Masih bocil-bocil ya. Yang itu ya Pak digantung 2 minggu ya Pak. Kok Bapak langsung kayak gitu? 2 minggu. 2 minggu lah. Ya ampun Dia. lama banget. Biasa Maafin orang ya tiap hari. saudara-saudari itu. Sebut aja inisialnya. Janganlah. Bukan, jangan. Tadi sensor sama editor. Iya. Nah, tapi itu apa? Hari Sabtu itu Senin nih. Nah, pas bucin-bucinnya itu, pas hari pertama Lagi hangat-hangatnya. Bukan. Yang awalnya Pengen diri
pengen rasa-rasa itu dunia milik kita berdua. Iya. Tapi itu loh Pak, pas awal jadian nih. Jadian. Jadi ya udah kita jadian. Aku bingung mau ngomong apa. Oh, jadi kita udah jadian nih. Iya. Terus boleh ambil sayang gitu. Iya. Ya ampun. Ayam udah makan. Boleh minum pakai saji Pak. Halus. Iya. Tapi gitu loh Pak, itu masa-masa yang paling enak. Dan saya juga pengen merasakan kayak anak-anak sekarang yang SD udah boleh pacaran. Ya ampun. Dan saya gak pernah. Oh iya, sekarang udah ada. Masa ya? Ada. Waktu SD aja buat beli HP aja susah gitu ya. Anda di zaman mana? Bapak, kalau dulu SMP ya baru megang HP kita enggak? Saya megang HP ya waktu SMP itu pun Nokia. Yang Sehingga saya Nokia. Nokia. Yang- Yang layarnya itu bisa diputar-putar Yang- balik. Yang apa? Yang kecil. Iya. Dulu megang HP gitu, tapi orang tua masih megang, yaudah pegang doang gitu loh, nggak Gitu. langsung ada kartunya. Dulu dulu dapet HP yang gadget yang dulu yang keyboardnya keyboardnya setengah, setengah. ngetik gitu. Itu bahagia banget tuh dapet kartu, ada pulsa di sana Wah. pantun. Seru tuh. Pak, saya masih ingat Pak kalau kayak HP Nokia gitu deh. Lagi belajar nih. Belajar kayak gini. Ngetik dulu saya nggak pernah lihat Pak kayak gini aja. Iya, siapa ya? Orang pro. Tombol 9. Iya. Kalau sekarang bisa. Gak bisa kan? Nggak bisa. Pak. Ampun, gak ada gunanya. Tapi iya loh. Dulu waktu masih pakai megang HP tuh, itu waktu penipuan. Saya pernah mau banting teman saya pakai HP itu juga. Wow. Sampai dibilang-bilang orang HP berlempar ini, berlempar itu, Dan bermacam lah. HP kalau di bahasa kita apa namanya HP pala. HP palaka anjir. Wow, bapak ini frontal sekali. Kalau sudah saya tuh tiba di sensor gitu ya. Wow. Saya spontan. Iya. Tapi balik lagi sih ke konteks awal kita yang Kenapa? kenapa gitu. Pernah nggak ngalamin? Tadi kan sampai nilai rapor tuh, rapor SD. Sekarang nih udah pada tamat kuliah gitu. Kapan wisuda? Oh, bukan Pak. Pertanyaan tuh Dulu biasa. pernah kapan juara? Bukan kapan juara. Berapa ranking Ranking berapa? berapa? Kan udah kejawab tuh. Udah. Yang kedua nih apa nih? Oh, biasanya tuh abis ranking apa tuh? Mau kuliah di mana? Iya, mau kuliah di mana. Itu paling asemnya. Bukan. Sekolah dulu di mana? Oh, Sekolahnya iya. di mana dulu? Oh iya, sekolahnya di mana? Sekolah favorit kah? Sekolah Iya. buku. Kok masa kalah sama anak Oh, ibu ini? gitu. Kalau kan Sama- biasanya mama yang kurang ajar kayak gini nih, maknya ini datang nih, temu bapak nya, dia nanya, bu anaknya sekolah di mana? Anakku sekolah di sini loh. Kok masa kalah sama anaknya sekolah di sini? Emaknya yang pengen ya. Bangsa sekali mak-mak seperti itu. Dan saya pernah merasakan juga. Mama Haris. Tolong. Dan asemnya lagi nih. Udah nih SMP, SD, SMP, SMA udah lewat nih. Biasanya kayak gitu terus tuh. Pas SMA selalu tanya mau kuliah di mana? Anaknya kuliah di mana gitu. Tapi masih apa sih, masih enak ya, kapan di mana kuliah, Iya. kapan juara, dapat. Kapan juara? Pernah loh ada. Kapan juara ranking itu? Kapan dapat Oh, 10 gitu. besar? Kapan harus 5 besar? Kapan juara? Pengalaman saya Pak, Hmm. dari SD sampai SMA, saya merasakan 10 besar itu cuma satu kali. Satu kali. Jadi ranking Ranking terakhir Oh, saya tuh biasanya 10 besar tapi paling bawah. atau ranking pertama dari bawah? Oh bukan. Oh, bukan. Saya biasanya tuh 10 besar dari bawah. 10 besar dari bawah. Tapi kalau kita masalah ranking, Gimana? ranking nggak apa banget sih. Banyak anak yang ranking bawah tapi dia cerdas. Banyak anak yang ya itu sih gimana kayak males atau Iya. gimana gitu bikin kerjaan tugas. Itu anak males tapi cerdik. cerdik gitu. Banyak kayak gitu. Cerdik atau cerdas? Kalau cerdas sih pasti juara. Iya. Tapi orang cerdik sama orang cerdas beda loh. ini ada filosofinya. Oke. Orang cerdik, orang cerdas belum tentu cerdik. Tapi orang cerdik pasti bisa cerdas. Gemeteran ya Pak? Saya tremor Pak. Yakin? Iya. Ya enggak lah, Hipo. jangan. Jadi Ya gitu. gitu. Ya, gimana tadi?
Tremor. Ya gitu, biasanya gitu. Cuman ya kayak balik lagi ke permasalahan yang SMA nih. Habis SMA kuliah di mana? Dan paling asamnya nih, udah nemu kuliah nih. Wah, ada bangga, wah nanya kuliah. Pertanyaan yang paling mainstreamnya itu, kapan wisuda? Kapan wisuda? Ini nih buat ibu-ibu yang waktu nanya saya nih ya. Saya masih ingat loh, saya masih 1 tahun kuliah ditanya kapan wisuda. Itu Ya satu ampun, kali. Atau pas kapan wisuda baju merahnya ada, pernah nggak? Oh, Pernah nggak? saya pernah merasakan itu. Tapi kayak seperti yang abang-abang saya rasakan yang dulu ya. Dia bilang itu pas mau akhirat wisuda, kalau kuliah nih, kan kapan wisuda? Udah wisuda. Dia ditanya lagi sama teman-teman maknya, kapan mau nikah? Kan bangsa. Jadi pertanyaan itu terus berantai-rantai. Ya. Namanya aja kita hidup. Kenapa sih harus Bentar, berhenti? belum kelar. Kapan wisuda? Kapan nikah? Kapan punya punya anak? anak? Betul. Dan anehnya lagi, Iya, habis ampun. punya anak 1, ditanya kapan yang Kapan mau lagi? kedua? Ya kirim beranak gampang apa? Beranak gampang. Tapi buat ngedidik anak tuh susah. Beranak gampang, gampang Pak. Iya bapak ya. Salah. Pak sih mau beranak Pak. Oh, iya. Saya pengalaman dari abang-abang saya. Oh. Pengalaman, kan cerita pengalaman, Iya, kan bukan cerita. pengalaman dari abang-abang, Oh, itu iya. beda konteks. Apa? Atau kakak pernah nggak? Apa ya? Diapain? Ditanya kayak gitu. Pastilah, apalagi Sampai sekarang? pasti. Nah itu. Ya. Kapan sudah? Padahal orang yang nggak tahu ya nanyanya kami itu wisudanya online. Online. Jadi percuma aja kalau labang wisuda masih ditanya juga ya gitulah. Tapi kalau online langsung sih itu balik pribadi orangnya sih gitu lah, kayak ya kalau kadang ada sih orang yang pengen wisuda online, ada yang enggak, pengen emang euforianya tuh rame-rame. Ngomong Bapak udah wisuda? Udah, tapi dapat ijazah udah, tapi wisuda belum. Kompre udah tapi wisuda. Bukan, ijazah udah dapat. Oh, ya penting kan jelasnya udah selesai. Udah selesai tapi wisudanya belum. Sudah, udah Terus? Online ya. Berarti beruntung sekali saya. Saya wisuda dan saya tetap muka. Ya di zaman-zaman pandemi nih masih paling beruntung kemarin. Saya kan. beruntung. Oh, tapi yang Kalian Tapi ada masalah kemarin yang Bapak. Oh ya, banyak itu Kak. Masalahnya gini loh. Pas wisuda ada tuh namanya ditulis di sana materi, tertulis bahwa yang datang wisuda. Yang datang wisuda itu cuman orang tua, dua orang tua, ayah atau ibu atau perwakilan. Terus sama wisudawannya yang masuk lingkungan tempat wisuda. Tapi yang anehnya lagi, yang anak-anak ini yang nggak tahu daya untung, wow. dia selalu membawa satu kampung dia mobil. Itu kalau masalah kayak gitu sih pribadi masing-masing kita, kayak ini anak kita. Bapak akan merasakan jadi bapak-bapak, Pak. Pak, bukannya gini loh Pak. Kalau dalam keadaan yang biasa, ya Itu benar sih. oke Pak. Fine aja Pak, nggak masalah. Cuman ini dalam masa pandemi ini, Anda membawa keluarga Anda ke sini, sudah takut orang kena corona. Ingat, orang ini masa corona. Tapi mendingan ya sudah online. Apanya yang mendingan kesel tau? Kenapa kesannya? Ya. Coba ceritakan. Ayo anggap ini nggak ada siapa-siapa. Kayak Jason. Coba dalam lagi. Aduh nyesel, tau gak sih kalau sudah online itu? Kenapa? Coba cerita. Ya. Biar kita nih yang belum Kalau- di wisuda, ini milih yang mana ya? Milih online atau di masa-masa sekarang pandemi? Kalau menurut anda gimana? Maunya online atau tatap muka? Kalau sekarang sih, kalau di masa pandemi kita masih menjaga keluarga, kita pengen ya terhindar lah dari Iya. pandemi, dan doakan juga cepet juga kelar pandemi ini, gitu, cepet buat cepet juga dapat Dapat jodoh. dapat jodoh, dapat juga kelar juga dapat apanya anti apa namanya vaksin antiseptik vaksinnya gitu loh. Nah kalau buat ke wisuda sekarang, kalau buat ngejaga keluarga sih enakan online sih gitu loh. Kenapa? Balik lagi. Ya benar sih, kalau wisuda itu kan momennya. Iya, Momennya sekali. Masa kayak orang rame-rame euforia kayak bapak tadi Iya. tuh. Emang yang mungkin nggak tahu atau gimana, ini anaknya sekali dari kampung, Iya. rame-rame lah berbondong-bondong. Iya. Itu balik lagi pilihannya sih.
keteguhan ya. Mungkin mereka datang dengan protokolnya, pakai masker, cuci tangan, pakai apa? Oh, salah. Hand sanitizer. Iya. Gitu loh. Nah, kalau sekarang milihnya ke sana gitu, ke online. Soalnya kita ngejaga keluarga kan. Mana kalau kita sih yang muda-muda kayak oke, antibodinya masih kuat. Kita sayangin lah orang tua kita, kakak kita. Gini loh, waktu wisuda. Saya belum lagi, Pak. Kan saya mau ini cerita. Saya juga menanggapi ini. Sayang kan sama orang tua. Saya waktu wisuda, waktu kan saya wisudanya online, saya tetap buka wisudanya. Saya sampai orang tua saya nggak saya datang Pak. Saya datang sendiri aja. Berarti dijaga ya. Saya menjaga, kasihan sama orang tua saya Pak. Yang ini teman-teman saya yang terhormat. Datang rombongan. Datang membawa rombongan satu Takbiran. kampung. Anda kira itu pasar malam atau apa? Ya ampun, padahal sudah ada perjanjian. Padahal sudah ada perjanjian. Anda melanggar perjanjian, bayar ke kampus atau di sana. Lumayan ya, kalau orang yang bilang yang wisuda online bilangnya yang offline bagus. Dia bilang tapi di zaman pandemi ya, kalau kita milih kalau zamannya biasa pasti orang milihnya wisuda Iya, biasa. betul, tapi kalau ini beda cerita Pak. Tapi sebelum apa kan kita di zaman pandemi ini kan kita udah mengikuti semua protokol yang ada di protokol, sini. gitu. Kita udah semprot semua. Ya semprot dan kebetulan kita satu lingkungan. Kakak kan sebelah pas, jadi nggak ada aman. Kami udah menjaga kebersihan. 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 Iya, kan dari bagian dari kebersihan. Iya, kebersihan, tapi lebih jelas buat menjaga protokol kesehatannya. Iya. Jangan lupa pakai masker setiap hari. Hands sanitizer. Stabilizer. Biar gue yang. Udah, kayak gimana? Jadi, kakak dulu atau bapak? Menyambungnya tadi. Nyambung ya, coba. Bapak motong-motong sih, Pak. Sering motong, jadi cutter Bapak. Gini dong, Pak. Kan nikung. Nikung. Kalau nikung di sepertiga malam nggak apa-apa, Pak. Apa? Jadi Gimana? gini. Jadi beda cerita, Kak. Memang betul kalau online dari saat ini emang bagusnya online gitu. Cuman beda cerita gitu. Pada tanggal yang sama, jadi ada kampus yang lain itu tatap muka gitu, Pak. Kayaknya Di hotel, Pak, di hotel. Langsung. Ini langsung di hotel. Walaupun berdua. Langsung. bikin biasanya kayak gitu, masa di kampus lain wisudanya tuh tatap muka dan ngikutin protokol pastinya. Iya. Tapi dengan waktu yang sama juga kita online loh, Pak. Online. Kalau saya merasakan ya. Kenapa nggak disatuin aja gitu? Bisa? Nah gitu, Pak. Jadi ya mau gimana lagi, kita udah ngasih argumen gini. Kita udah kasih solusinya. Kita sudah nanya gimana. Jadi ya cuman ya gimana lagi gitu. Jadi Tapi ikut nggak online-nya? join. Ya join. Enggak. Sayang. Soalnya kan Sayang sama kota, Pak. Kota ya. Kan tapi Soalnya kita wisuda nggak dikasih kota. kota. Ya itu kan yang masih menjalani. Kalau kita ini kan sudah alumni, Pak. Udah terhitung alumni ya. Jadi Berarti Anda nggak dianggap lagi sama kampus Anda. Bukan nggak dianggap. Tapi memang tidak dianggap sebagai mahasiswa, Iya, tapi iya. dianggap sebagai alumni. Terima kasih untuk juga meluruskan. Sama-sama, hidup kita untuk meluruskan. Untuk generasi penerus, bukan untuk generasi penerus. Jangan sampai kita ada argumen terus langsung ini orang nggak suka gitu, nggak ditelaah dulu lah gitu loh. Tabayun. Ingat Sering ya. banyak baca. Makanya tonton sampai habis. Ngomong-ngomong tabayun ya, Oh. banyak sih orang yang mengeluarkan argumen tabayun dulu, tapi tanpa memikirkan apa sih itu tabayun, apa sih gunanya, cocok nggak gitu loh. Jadi tabayun ini apa, Pak? Hah? Tabayun ini apa? Tabayun. Karena gini, balik lagi. Maaf memotong pertanyaan Bapak. Gini, kalau kita ngomong di media sosial pasti kita mikir. Atau ada juga orang yang enggak itu. Mungkin dengan emosinya, mungkin karena keadaannya ngomong atau emosionalnya lah ya kan. Namanya media sosial, ada yang media sosial buat umum, ada yang buat pribadi gitu loh. Ada yang nganggapnya ya udah buat karya-karya kita aja.
ada yang anggapnya kayak emang itu buat momen dia, mulut dia gitu di dunia internet, dunia maya gitu loh. Di dunia genggaman. Iya. Dunia maya. Yang ketiga gimana Pak? Kan masih kita genggam juga. Nggak bisa genggam, kegedean. Udah. Mungkin gini ya, gini. Iya. Maaf saya salah. Nah gitu. Tapi ya balik lagi ke Tabayun ini harus sering-sering koreksi lah gitu. Tanya dulu gitu. Apa sih gunanya, apa sih kepentingannya gitu. Sesuai konteksnya. Ya apalagi sekarang di zaman-zaman politik gitu loh. Harus ya kita ngomong ya harus mikir-mikir dulu, harus hati-hati dulu. Nah, kita di sini balik lagi kita kayak sudut pandang kita sebagai diri kita sendiri, sebagai anak bangsa, sebagai anak yang punya hati nurani, hati yang punya mulut. Nah, ya gunakanlah gitu loh, kayak gitu. Saya sangat tersentuh. Iya. Gunakanlah semanfaat mungkin. Media sosialnya kayak sekarang kan banyak nih yang bikin vlog, yang apa gitu. Wah, semuanya bisa jadi konten, Pak. Bisa. Kalau kita punya kemauan pasti kayak kita sekarang kita ngomongin stories kita sendiri, ngomongin pengalaman kita dari kecil tanpa menyinggung orang banyak gitu loh. Banyak sih kalau kita bisa manfaatin ini yang baik, yang positif gitu loh. Tapi ngomong dari situ Pak, gimana kembali kita kan kembali ke konteks. Kayak kenakalan kita waktu SD udah. SMP udah, SMA adalah tadi satu-satu. Iya. Nah, yang kuliah ini kita belum gimana? Saya belum tahu gimana nih. Iya. Balik ke konteks ya kuliah. Kita kan mau kenakalan kita waktu. Masih ingat ya kenakalan. Tapi kalau saya lihatnya, ibu dan bapak ini kurang nakal ya. Nakal iya ada, tapi Lemah sekali. gimana ya? Nakal ya balik lagi prinsip nakal, kita nakal tapi kita nggak kurang ajar gitu. Kita berprinsip. Ya, kita nakal buat diri kita sendiri. Kita nggak ngerugiin orang banyak. Kita nggak mendiskriminasikan orang gitu. Nakal ya nakal buat diri kita sendiri, buat kepuasan kita. Namanya kita perjalanan dari kecil, remaja, dewasa itu kan butuh proses pengenalan. Ini apa? Pasti banyak tanda tanya. Keponya tinggi. Nah, karena kita ya balik lagi prinsip yang kakak bilang tadi, ya prinsip yang saya pakai sih kayak gitu loh. Ya nggak ngerugiin orang, ya nakal buat diri sini kita sendiri gitu loh. Nah kalau kakak gimana? Kalau kayak ini kayak Robi udah. Kalau kakak ini saya lihat kan lumayan nakal, lumayan. Saya belum bilang kakak itu nakal, tapi kayaknya lumayan nakal. Nakalnya apa? Ada yang nakal, ada nakal berkarya, nakal berargumen atau sih sudah menuliskan. Ya ampun, ada sekali. Oke, kita nakalnya dari mana ya? Atau nakal pengalaman gitu loh. Pengalamannya positif gitu loh, atau ada enggak gitu. Saya lupa, Pak. Atas kita searching pengalaman. Ya boleh dicek aja, Pak. Dicek aja. aja. Google aja sekalian kan. Kalau saya pengalamannya tinggal di belakang aja kali ya, Pak ya. Jadi saya nggak malas ingat gitu. Oh, jadi Anda melupakan semua kenang-kenangan Anda dengan teman-teman Anda gitu. Anda jahat sekali kepada teman. Hei semuanya ya teman-teman kakak ini, tolong bilang dia. Tolong ingat lagi kenangan yang lama. Wow, ingat ya waktu kita. Apa sih? Apa? Oh ya, Kak Rame ya dari editor nih. Pengalamannya ada nih Pak yang lumayan berprestasi nih. Jadi apa tuh nanya? Ada. Kalau tahu saya lupa gitu, Bapak ingat. Ada di setting sama tim kita. Itu apa tadi? Ada di Pijen gitu. Gimana? Ceritain dong gitu loh. Ini masa kita langsung kita nggak tahu. Kan ada nih. Itu nakal loh, nakal yang positif. Itu nakal yang berkarya. Berkarya gitu loh. Jangan kita nakal ini perempuan nakal bukan gitu loh. Nakal banyak gitu loh. Gimana? Itu lumayan berprestasi loh Kak gitu. Jarang-jarang orang yang berani ngomong di depan orang banyak, mewakili wilayah-wilayahnya gitu. Jadi dari mana dulu? Ya cerita aja lah sama. Dari A. Saya kurang bisa Menceritakan nggak usah, cuman sharing aja lah. Dahulu kala. Iya. Jangan terlalu, ngantuk. Terlalu. Jadi gimana ya? Kalau untuk mengikuti yang namanya pageant itu tahun kemarin kan ya? Baru ya? 2019. Iya tahun kemarin. 2019 2018.
19. 19. Jadi niatnya waktu itu tahun 2018, cuman ada kendalanya. Jadi di kampus juga ada tanggung jawab lah gitu. Aktif loh Pak. Gila loh Pak nih berkarya. Makanya saya bilang agak sedikit nakal. Coba. Iya. Jadi gimana? Ya itu Kok bagaimana sih? Bagaimana? Anda yang ditanya kok bagaimana lagi? Ya tapi jangan dijawab di sini lah. Ya nggak apa-apa, kita kan share. di next. Ya udah, next di next. Di program. next aja lah. Ya, tapi Di skip dulu, di skip. secara apanya kenapa bisa sampai di titik itu? Kayak dari hatinya kok bisa sampai di titik itu? Ya sebagai putri daerah Ya, gitu. dari seorang Karami bisa loh sampai Wow. sana. Gitu. Bagi mereka yang tahu, kok mereka yang tahu? Anda sudah pusing sebenarnya. Saya kalau minum Pak, saya habis sama Pak. ada nih Bu. Jadi singkat cerita aja kan, Iya, iya, kalau singkat cerita. untuk mengikuti dunia Pribadinya ya, pribadi Pribadi. kenapa sampai bisa ngambil keputusan kayak ya udahlah coba gitu. niatnya emang mau ikut gitu. Diikut sertakan atau emang niat? Niat ikut gitu. Jadi Terus? berasal dari hobi sih Pak. Oh. Suka dengan alam, explore gitu kan. Jadi diberikan wadah lah untuk Wadah. bisa nimbrung ke sana, dan saya pun di sana kan sebagai putri daerah juga gitu Pak. Jadi Kalau boleh ikut di mana itu? di Kota Pariaman. Kota Pariaman. Iya. Lumayan loh Pak kalau begitu gituan. Jadi kayak itu salah satu bentuk bukan program sih, kenakalan kita di masa kuliah yang positif gitu loh, yang bisa Ada manfaatnya. ada manfaatnya. Banyak yang bisa dikerjakan, Banyak yang yang bisa. positif. Bukan kenakalan yang negatif aja Iya. gitu ya. Kalau negatif sih balik ke Dunia pribadi. dunia pribadi. Kalau saya sih nggak pernah sih yang negatif itu ya Pak. Iya Nggak Allah. pernah. iya, Pak. Saya nggak bisa, soalnya Fake sekali ya. bukan fake tapi ini kenyataan loh Pak. Saya tuh waktu kuliah, waktu nyampe kuliah ini datang. Palingan teman-teman saya tuh pasti tahu tuh. Tapi ini sebelum dipotong masih cepet loh Kak. Oh ya. Kuliah 3,5 tahun. Iya, iya. Gini. Tapi nakalnya ya ampun. Ya ampun gitu loh. Semua kita tahu gitu. Tapi balik lagi, tapi kan itu prestasi kenakalannya Prestasi. gitu Saya kan. Dengan kumlot. dengan kenakalan saya bisa kuliah 3,5 tahun. Anda Oh. kaget kan? Makanya kuliah di tempat saya. Kuliah di mana? Jangan. Oke. Tempat kuliah di mana saja sama. Iya. Tergantung kitanya. Makanya. Betul. Kita bertiga beda-beda Iya, gitu loh. beda-beda kampus. Beda-beda Kampus kampus. 1, 2, 3. Beda-beda angkatan juga, tapi dipersatukan di sebuah dulu kita Dulu saya ada duluan kenalan sama si ya, Robi. tapi udah close contact sekitar 6 Udah 6 tahunan. tahunan. Dan sekarang bapak ini ngerintis sesuatu, nah diajak lah gitu. Nah kakak kita juga berhubungan di SMA, kita satu SMA, satu organisasi juga gitu loh. Ternyata bumi ini sempit sekali. Sempit gitu loh bagi. Sempit. Kita aja masuk ke gede-gede. Enggak. Badannya gede loh Pak. Saya bukan gede Pak, tapi sehat. Sehat ya. Jadi gimana? Apa sih poin yang dapat kita ambil dari pembicaraan kita berapa? Udah lebih dari setengah jam. setengah jam gitu, 40 menit. Tapi berasa 5 menit ya? 5 menit. 5 menit kalau saya rasa sih enggak sih. Enggak, oh. Saya rasa sih kayak 2 menitan. Bentar doang kok. Ya, Banget, Pak. karena kita membicarakan historis kita, Iya. pengalaman kita Banyak. dari dasar, dari nol sampai ke sekarang. Gitu. Dan masih banyak lagi pengalaman yang di luar sana yang kami akan cari tahu juga. Tunggu. Nah, jadi apa sih yang dapat kita ambil? Kok saya jadi itu ya? Kalau Kita bagi-bagi. Bagi-bagi. Apa ini? Pertama, apa yang dapat kita simpulkan dari kenakalan, dari historis kita dari kecil sampai sekarang? Apa sih yang dapat kita simpulkan? kalau gitu? bisa dari yang lebih tua dulu. Yang tua gimana? Hah? Kan bertanya, Hah? bagi-bagi Hah? kali kan. Bisa disebut ya? Kalau yang penting, yang perlu itu dari setiap momen pasti kita punya pelajaran gitu. Pelajaran yang harus kita ambil. Jadi walaupun bagaimanapun kita itu harus diambil sisi positifnya gitu. Jadi Nakal boleh ya? nakal boleh, tapi jangan berisik Yang kurang kayak logo. logo. Jangan disebut
Nanti kita takut di endorse. Oh iya maaf. Next, ya udah lanjut. Yang penting untuk generasi penerus, bukan generasi penerus. Jadi kalau misalnya dengan generasi penerus, ya gitu-gitu aja ya. Kalau untuk penerus kita pasti punya pemikiran yang maju gitu untuk negara bangsa kita ini. Jadi jangan lupa terus tonton aku nih. Iya. Itu satu lagi tuh Kak. Iya. Quotes tadi itu nakal boleh, kurang ajar jangan gitu. Terus satu lagi lupa kan? Lanjut deh. Kalau saya sih ya kayak semua orang tuh pasti ada fase nakalnya. Iya nakal. Nakal itu semuanya udah punya pasti. Nggak ada satu orang pun nggak nakal. Cuman orang tahu kapan berhentinya. Iya. Kita harus tahu dimana kita seorang pemenang itu yang namanya orang pemenang juara lah setidaknya. Juara itu dia itu kayak kok lupa ya. Kayak ngeblank gitu. Pasti butuh proses. Iya, jangan harap, jangan langsung kita punya mindset ini coba langsung berhasil. Butuh proses, butuh jatuh bangun dulu buat nyampe ke titik yang kita inginkan gitu. Emang semua itu nggak instan. Kalau anak instan jadilah anak Raffi Ahmad. Iya. Ya enak sekali. Iya. Boleh daftar kakak lagi. Mungkin tambahan satu lagi. Kalau di zaman sekarang kan sosmed sudah makin membludak gitu ya. Jadi kita harus jadi netizen yang bijak gitu. Jadi jangan sampai ikut-ikutan lihat yang trending jadi bikin panas juga gitu. Jadi kita tuh harus pandai mencerdasi cerdik tadi kan. Jangan jadi orang lagi panas, jangan kita jadi minyaknya gitu. Itu sih. Gitu. Ada lagi? Kalau saya sih udah cukup ya. Saya nggak ada. Ya udah dijelaskan sama Bapak Ibu sekalian. Udah habis bahan ya. Habis bahan. Bukan habis bahan sih Bu, tapi lebih tepatnya ya. Mungkin waktunya sudah dikode oleh kameramen. Yang dibuletin lagi kayak nakal boleh, Tapi kurang nggak boleh kurang aja. ya. Jadilah generasi penerus, jangan generasi penerus. Nah, gitulah. Mungkin cukup sekian. Iya. Oke. Sampai ketemu di lain waktu. Ya, belum. Belum. Tonton episode kita selanjutnya. Kita akan ngebahas pengalaman Pengalaman yang Anda rasakan dan kami juga rasakan. dan juga boleh di share di DM di Instagram kami. ya Di mana? di komen Di komen atau komen apa deh YouTube apa nggak usah di YouTube kita aja, di komen gimana, ada nggak saran-saran yang bagus. Bagus. Bagi yang kasih saran yang bagus kita bakal ada giveaway. giveaway. Kita belum ada apa-apa. Atau enggak komen di bawah bagus kritik dan sarannya karena itu sangat mendukung bagi kami. Tapi balik lagi, jangan sampai kita ngekritik tanpa ada solusi. Ya. Benar. Betul. Boleh kita ngeritik, boleh kita ngasih ide, tinggalkan di kolom komentar di YouTube atau di Instagram kita. Gini dong Kak, bahas ini topik ini gitu loh. Ada ide bagus nih. Nah gitu, tapi jangan ini apaan gitu loh. Jangan sampai lah kayak gitu. Jadi jangan lupa di like, Comment and subscribe. loncengnya. ting ting. Oke. Jangan lupa tombol loncengnya. Dadah. See ya.